Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Stuti dalam pembelajaran kita kelas 7. Kali ini kita akan melanjutkan dengan topik suhu bagian kedua, yaitu tentang konversi suhu. Nah, di sini kita akan belajar hitung-hitungan ya, dengan mencari suhu apabila suatu benda diukur dengan termometer yang berbeda. Ya, tentu saja dalam belajar kalian akan memiliki indikator keberhasilan. Oke, kira-kira nih kalau hitung-hitungan suhu, maka kalian harusnya dikatakan berhasil, yaitu siswa mampu menghitung konversi suhu dengan termometer yang ada. Termometer yang ada di sini maksudnya adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan yang kedua adalah siswa mampu menghitung konversi suhu dengan termometer buatan. Nah, jadi termometer buatan itu bisa dicari tuh perbandingan suhunya. Nah, yang pertama yang perlu kalian ingat dan dicatat pada bagian pertama itu adalah rumus-rumusnya. Nah, di situ ada 4 termometer terlebih dahulu yang sudah kita pelajari, yaitu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit dan Kelvin, di mana setiap jenis termometer memiliki rentang tersendiri, skala ya, antara titik atas dan titik bawah. Ini kalian juga jangan lupa. Nah, kemudian memiliki perbandingan 5, 4, 9, 5. Belum lupa kan? Nah, harus catat ya. Sehingga di sini sebagai modal untuk kita menghitung tentang besarnya konversi suhu pada berbagai termometer, maka titik bawah juga diingat-ingat. Sehingga rumus-rumus yang sudah disampaikan pada bagian pertama kalian harus catat terlebih dahulu. Kalau tidak mau, ya nanti silahkan diputar kembali di video ini dan stop pada bagian ini. Oke? Sebelumnya tetap semangat, kita lanjutkan ke latihan pertama. Nah, tuh kakek Einstein sudah mengajak mencoba. Oke, yang pertama ada Reaumur, ada Celcius. Kira-kira apa ya yang akan ditanyakan ini ya? Oh, ternyata di Celcius. Di termometer Celcius menunjukkan angka 20. Nah, ini misalnya air diukur dengan menggunakan termometer Celcius itu ternyata bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan berarti berapa derajat jika diukur dengan menggunakan termometer Reaumur. Nah, kita latihan ya, perhatikan dengan baik-baik. Pertama, yang diketahui adalah di Celcius. Berapa tadi? 20. Berarti yang ditanyakan apa? Oh, Reaumur ya. Jika diukur dengan menggunakan termometer Reaumur berapa? Oke, kita jawab. Langkah pertama kalian harus ingat adalah menulis rumus. Menulis rumus di tabel konversi yang sudah di bagian 1 dan diulang di bagian tadi. Oke, 4/5 kali TC. 4 adalah punyanya Reaumur, 5 adalah perbandingannya Celcius, TC adalah suhunya Celcius. Kita masukkan ya. 4/5 kali 20 dari mana? Dari Celcius. Kita sederhanakan. Nah, 1/4. Berarti tinggal 4. Siapakah dikali? Oke, 4 kali 4 berapa? 16. Oke, jadi setelah dihitung-hitung tadi, jika pada Celcius menunjukkan 20 derajat Celcius, maka di Reaumur menunjukkan 16 derajat Celcius. Ini bisa kalian balik untuk mencari dibalik, misalnya diketahui Reaumur, dicari Celcius. Tapi tentu saja kalian harus ingat rumusnya. Kalau tidak mau mengingat rumus seperti ini ya, dibalik. Berarti kalau ditanyakan Celcius berarti 5-nya di atas, 4-nya di bawah. Oke, lanjut ya. Kedua, yuk masih disemangati oleh kakek Einstein. Oke, Fahrenheit. Berikutnya apa? Celcius. Yang ditanyakan, oh yang diketahui tetap Celcius di suhu 20 derajat. Jadi kalau menggunakan soal cerita, kebetulan ini tidak dibuat soal cerita, kita pakai gambar. Jika air diukur dengan Celcius menunjukkan 20 derajat,
Nah, berapa jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit? Oke, ini agak beda ya rumusnya nanti. Yang diketahui Celcius 20 derajat ditanyakan adalah suhu di Fahrenheit berapa. Rumus jangan lupa, jangan salah ya, harus diingat-ingat 9/5 kali TC dulu, baru ditambah 32. Jadi kalau yang diketahui Celcius atau Reaumur terlebih dahulu, maka dicari dulu perkaliannya dulu. Ini baru setelah selesai baru ditambah titik bawahnya berapa? 32 titik bawah Fahrenheit. Oke, kita masukkan angka. Nah, 9 itu bentuknya Fahrenheit, 5 itu Celcius, kali 20 itu adalah suhu yang diketahui dari Celcius. Nah, disederhanakan 1 berapa? 4 dikalikan. Nah, diselesaikan dulu yang di dalam kurung baru tambah ya. Itu berarti 36 di bawah 32, 68 derajat Fahrenheit. Oke, jadi jika pada Celcius menunjukkan 20 derajat Celcius, maka di Fahrenheit menunjukkan 60 derajat Fahrenheit. Nah, ini bisa digunakan untuk latihan Reaumur ke Fahrenheit. Langkahnya hampir sama, tinggal notasinya di bawah karena Fahrenheit berapa? 4. Nah, ini diganti 4. TC-nya diganti TR, yaitu suhu Reaumur yang diketahui. Nanti setelah dikali baru ditambah 32. Nanti bisa kalian lihat. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, tetap Fahrenheit. Oh, masih Celcius. Kira-kira apa? Oh, yang ditanyakan adalah Celcius. Oke, seperti langkah-langkahnya tadi sama. Nah, ini ingat beda kan? Tadi kan ditambah karena Celcius. Nah, di sini Fahrenheitnya dikurangi terlebih dahulu karena apa? Titik bawahnya 32. Jadi jangan langsung dikali, tetapi dikurung dahulu, dikurangi 32 baru dikalikan perbandingan. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, disederhanakan 9 sama 27, 1 sama 3, berarti 5 kali 3 berapa? 15. Jadi jika pada Fahrenheit 59 derajat Fahrenheit, setelah dihitung di Celcius menunjukkan berapa? 15 derajat Celcius. Ini bisa juga diganti ke Reaumur seperti tadi ya, langkah-langkahnya sama. Nah, selanjutnya nih, nah ini konversi suhu dengan menggunakan termometer buatan. Ingat, tetap harus rajin mencatat. Nah, seperti Conan tuh, detektif Conan, dia kalau punya data harus dicatat biar tidak kehilangan jejak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini termometer jenis, namanya kita kasih nama A dan B. Nah, yang kita sepakati dulu, ada di atas di gambar termometer itu ada TA, TE, TB. Nah, kita sepakati aja ya di sini. TA adalah titik atas, TB itu titik bawah, TE itu titik tengah. Maka nanti ada istilah titik atas kurangi titik bawah, namanya tabah. Kita kasih nama tabah. TE titik tengah kurangi titik bawah, namanya tebah. Ini untuk kesepakatan kita saja ya. Oke, jadi seperti itu. Kita masukkan perbandingan TA min TB. A titik tengah kurang titik bawah. Nah, di B sama. Itu TA min TB per TE min TB. Disingkat apa tadi? Tabah A dibanding tebah A sama dengan tabah B banding tebah B. Nah, ini ya, jika menggunakan rumus, sebetulnya di Celcius, Fahrenheit, Reaumur itu langkahnya memang seperti ini, panjang, tetapi kan kalian di SD sudah pernah, jadi tidak perlu diulang kembali. Nah, ini langkah-langkahnya ini juga bisa digunakan untuk keempat termometer tersebut ya, biar tidak salah langkah. Tapi syaratnya harus mengetahui titik atas dan titik bawah. Lanjut ya. Oke. Yang pertama, ayo mencoba.
termometer A, termometer B. Termometer A itu titik bawahnya 20, titik atasnya 120. Titik B seperti itu. Titik B itu titik bawahnya berapa, yaitu 20, titik B 140. Oke. Nah, ternyata ini yang diketahui di B. Berarti jika suatu benda diukur dengan menggunakan termometer B ternyata menunjukkan 70 derajat. Nah, kira-kira di suhu di termometer A ada berapa? Nah, ingat langkahnya. Tabah A bagi tebah B. Tebah A sama dengan tabah B per tebah B. Ingat ya. Nah, ini. Nah, masukkan rumus seperti tadi. Nah, 120 kurangi 20, terus paham ya ini angka-angkanya ini ya tadi, titik atas A, titik bawah B, titik atas dan seterusnya ya. Ini nanti bisa diulang, di-apply ulang. Nah, 100 dibagi X min 20, 140 bagi 70. Diapakan ini nanti? Bisa disederhanakan. Nah, dapat 2 banding 1. Terus diapakan? Kali silang. Dikali silang. Nah, jadi dikali silang 100 sama 1 dapat di sini X. Jadi suhunya itu kita lambangkan X ya, yang belum diketahui. Nah, ini diapakan? Dikali 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali min 20 sama dengan min 40. Nah, di sini dapatnya berapa? 100. Terus ini diapakan? Oh, ini ada yang satu suku nih, ini ya, diseberangkan 40, diseberangkan ke kanan, nyebrang, berarti tandanya berubah positif. 2X sama dengan 100 plus 40. Kenapa tidak min? Ingat, ini min, tanda min, nyebrang, maka berubah menjadi positif. 140 diapakan ini? Duanya diseberangkan jadi plus atau bagian filter, jadi pembagian. Operasional bilangannya ya. X berarti berapa? 140 dibagi 20 berapa? 70. Pinter. Jadi jika suhu di termometer B 70 derajat B, maka di termometer A itu 70 derajat. Loh, kok bisa sama? Iya, mungkin bisa sama, tapi ingat, karena dia memiliki titik bawah dan ini kebetulan titik atasnya juga berbeda kan, jadi kebetulan sama. Ini angkanya biar mudah. Nah, tuh Conan saja bilang mudah bukan? Nah, bagi detektif Conan kenapa mudah menyelesaikan masalah? Karena sering dicatat. Itu ya. Lanjut yang kedua. Mencoba lagi. Apa ini? Termometer A, termometer B. Kira-kira apa yang diketahui? Oh, sekarang termometer A ini yang diketahui. Ingat, lihat titik bawahnya sekarang nggak ada yang 0 ya, semua ada angkanya 25 dan 10. Oke, kira-kira jika pada termometer A menunjukkan 40 dengan keadaan termometer B, maka di termometer B menunjukkan berapakah? Oke, seperti langkah yang sama tadi, tabah A bagi tabah B, tabah B per tebah B, masukkan angka. Masih paham ya ini? 130 dan seterusnya ya. Oke, ini paham ya? Oke, lanjut. 120 dibagi 30. 120 itu 130 kurangi 10. 30 itu 40 dikurangi 10 sama dengan 60 bagi X min 25. Jadi X nya itu adalah suhu di B. Kita coret, dapat 1 dapat 4, berarti 4 per berapa? 1 sama dengan 60 per X. Diapakan ini? Jadi kali silang. Kali silang seperti tadi, 4X min 100 sama dengan 60. Diapakan? Angkanya ada yang bisa dijadikan 1? Iya, pinter. Berapa? Yang 100 pindah jalur. Pindah ke kanan jadi positif. Nah, 4X sama dengan 160.
160 dibagi 4, X-nya berapa? Bapak? 160 bagi 4 pinter 40. Loh, sama lagi, nggak apa-apa, memang angkanya dibuat mudah dulu, nanti kalian bisa mencontoh langkah-langkahnya. Jadi jika suhu termometer di A 40 derajat Celcius, 40 derajat A, maka di termometer B adalah 40 derajat B. Nah, jadi langkah-langkahnya itu seperti itu ya. Jadi maksudnya kalian tetap mencatat dengan baik, maka kalian akan berlatih, nanti soalnya akan diberikan biar lebih mudah ya. Tetap semangat, Detektif Conan tetap menyemangati. Dan sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.